Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel ini. Harapan saya Anda semuanya dalam kondisi baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun, sehat walafiat, dan tentu saja hari ini sedang berbahagia. Ya pemirsa, kali ini saya kedatangan sebuah bungkusan paket. Tadi Bapak kurir baru saja sampai untuk mengantar ini. Mari kita buka bersama-sama ya pemirsa. Nah, kita potong bagian sini, kemudian kita buka. Ini menggunakan perekat yang cukup kuat, menggunakan plastik anti bentur. Nah pemirsa, inilah pemirsa pesona radio jadul ya pemirsa. Radio jadul mirip-mirip nasional atau cawang ya, mirip banget. Tapi kita lihat mereknya di belakang sini. Ini 3 band pemirsa, ada FM, MW dan SW. Nah, kita lihat di sini adalah tempat baterainya. Nah, pemirsa, kebetulan ini saya dapat bonus. Kita lihat bonusnya apa sebenarnya ini. Kita lihat bonusnya dan kita buka bersama-sama. Nah, pemirsa, ternyata sebuah mesin. Sepertinya ini adalah mesin adaptor kalau dilihat-lihat ya. Mesin adaptor AC matic. Terima kasih sudah memberi saya sebuah bonus. Nah pemirsa, radio ini bukanlah radio yang hidup ya pemirsa ya. Jadi ini radio yang masih bahan yang harus dioprek ya pemirsa. Inilah produk Cina ya, produk Cina dengan fasilitas lengkap. Ada jack untuk AC, ada baterainya di sini, tempat baterai, meskipun pernya bagian atas hilang ini. Namanya saja barang second, kondisinya ya ala kadarnya. Nah pemirsa, inilah mesin modern dari radio nasional, mirip nasional ya, radio masa kini ya, yang menggunakan komponen yang mikro ya, kecil-kecil. Nah ini pemirsa, PCB-nya nampak kosong dari mesinnya di belakang sana, sebelah sana. Kita mulai menguper-kuprek ya dari perangkat ini. Apakah nanti kita bisa hidupkan lagi radio yang sudah nampaknya mati suri ya, radio mati suri ini. Semoga nanti setelah ditangani dia akan sembuh kembali, bisa bicara, bisa ngomong, bisa ngobrol ya, dan bisa setel musik ya pemirsa. Radio yang sedang mati suri kita sedang infus sana sini pemirsa. Ini dengan solder yang wattnya gede sehingga panasnya mengejutkan radio ini, sehingga semoga nanti bisa terbangun dari mati surinya. Nah pemirsa, nih pemirsa mereknya ya, dan di atas adalah saklar.
AM, FM, SW, MW, FM, dan SW. Kita pasang jacknya dan kita tes. Nah, skalanya di atas nampak masih bening sekali. Namun pesona radio masa lalu atau radio jadul nampak sekali pada radio masa kini. Jadi ini adalah radio keluaran sekarang yang modelnya adalah model masa lalu. Teknologinya teknologi masa kini, meskipun casingnya casing masa lalu, dengan komponen yang sangat kecil pada PCB ini. PCB mesin radio ini maksud saya. Nah, ini bagian saklarnya kita bisa pindah ke SW, ke FM, atau ke MW. 3 band ini pemirsa. Kalau radio nasional jadul atau cawang jadul itu biasanya cuma 2 band, MW dan SW. Itu radio cawang atau radio nasional yang aslinya. Kalau ini modelnya mirip. Ya pemirsa, radio ini cukup bagus dalam memonitor siaran, ya. Filternya cukup bagus sehingga gelombangnya tidak dembleng-dembleng. Ya, mesin zaman sekarang untuk memonitor pemancar FM ternyata bisa diandalkan. Kamu perhatikan tidak Jeps dalam sebuah kalimat dengan susunan subjek. Ini saya terima tidak ada antenanya. Antenanya sudah hilang entah kemana. Nah pemirsa, saya mendapatkan kiriman antena baru. Kita akan pasang di sini untuk mengganti kabel ini yang seperti buntut tikus. Dengan antena ini nanti akan layak seperti radio pada umumnya. Tidak lagi ada kabel yang keluar seperti buntut tikus. Ya pemirsa, kita buka di sini dan kita akan bongkar lagi. Setelah terpasang dibongkar lagi. Pekerjaan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ini plastiknya saya rasa cukup kuat ini. Ya, modelnya hampir 99% mirip dengan nasional ya. Radio jadul yang legendaris. Cuma berbeda pada mesinnya, pemirsa. Nah, ini mesinnya. Mesinnya untuk memutar gelombang menggunakan potensiometer ini sepertinya, atau yang mirip dengan potensiometer bekerjanya. Di sini ada pengaturan voltase. Jadi ketika kita putar maka voltasenya akan berubah-ubah, dan itu untuk mengemudikan IC osilator agar bekerja mencari gelombang. Jadi sistemnya bisa dikatakan ini sudah sistem digital.
menggunakan strom. Nah, kita akan mencopot antena MW yang nempel ini ya. Antena spool antena MW ini nempel seperti ini. Ini kalau radionya dibongkar tentu saja ini akan putus kabelnya. Jadi saya rasa untuk pemirsa yang memiliki radio semacam ini jangan dibongkar-bongkar ya. Karena antenanya nempel di sini, entah ini aslinya atau servisan ya. Jadi antenanya nempel di sana. Kita gunakan pemanas ya, pemanas untuk mencairkan lem lilin. Nah, kita akan pasang pada tempatnya agar nanti kalau dibongkar pengen ngelihat mesin tidak memutus spool MW ini. Walaupun sekarang ini MW jarang dipakai dan kebanyakan siarannya pada tutup. Di tempat saya siaran lokal ada pemancar MW, namun seringnya tutup. Kadang buka entah sebulan sekali atau seminggu sekali, kemudian tutupnya lama sekali. Padahal masih banyak penggemar radio MW, karena banyak yang memelihara radio jadul. Semoga pemancar MW dilestarikan sehingga generasi-generasi sekarang masih bisa memonitor seperti apa gelombang radio MW. Memang ada ciri khas tersendiri pada gelombang MW, terutama pada saat mendung. Kadang-kadang saat mendung pagi hari siarannya nampak jauh sekali, namun siang harinya suaranya sangat jelas. Padahal MW siaran lokal ternyata terpengaruh juga dengan propagasi udara. Nah, pemirsa, rupanya untuk memasang antena ini dudukan aslinya tidak pas. Kita bor dulu. Nah, nanti kita akan pasang di sini antena barunya agar layak disebut radio. Radio kan harus ada antenanya dong, agar bisa menangkap siaran dengan baik. Nah, seperti inilah akhirnya antenanya terhubung dengan radio mesin buatan Cina. Jangan sepelekan loh, radio ini bisa diandalkan juga. Cuma untuk kolektor tentu saja tetap memilih pada radio masa lalu, karena melihat mesinnya saja merupakan sebuah keindahan. Tapi bagi yang mementingkan suara tanpa melihat mesin, saya rasa radio ini bisa dijadikan pilihan. Dengan harga yang lebih murah tentunya dibandingkan radio zaman dulu. Karena radio zaman dulu sudah tidak diproduksi lagi, sehingga kalau Anda menemukan satu buah radio, meskipun punya uang ingin membeli lagi, belum tentu ada. Karena sudah tidak diproduksi lagi. Itulah kenapa radio yang jadul ataupun antik harganya menjadi tetap lebih tinggi.
Nah pemirsa, antena sudah kita pasang, tinggal dibaut dan nanti kita tes lagi bagaimana hasilnya setelah menggunakan antena yang baru. Nah, antenanya kinclong sekali dan saya pegang-pegang terasa panas dari penyolderan karena soldernya itu wattnya cukup tinggi sehingga ketika untuk menyolder plat itu sangat cepat, namun panasnya masih terasa di antena ini. Nah, sekarang layak disebut radio, ada antenanya. Saatnya kita tes lagi seperti apa radio ini dalam menangkap gelombang. Radio ini 3 band, FM, MW, dan SW1. Nanti kita akan coba semuanya. Kebetulan saat ini radio MW siaran lokal sedang absen, tidak siaran. Sehingga yang kita bisa coba adalah gelombang FM dan gelombang SW1. Demikian pemirsa, kita mencoba radio ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video lainnya. Harapan saya, para pemirsa semuanya dalam kondisi selalu sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Murah sandang, murah pangan, murah rezekinya. Salam dari jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cái tròn bàn này nó ta bây giờ cái thấy phần đấy họ thì nó sắc ra trên vì mình lúc này mình miền nằm lay mình lúc này phát triển một cái cây đi qua đi trên mình cái bao thì cái nó không nhớ nữa chứ không sao mà nó chữ ấy được ra đang là như mình chữ cái tròn này ở bàn nó chữ lấy màu của mà nó có ở tròn này tại bây giờ yêu chữ là mình thấy ô khi chụp chạy ha cái gì ha bàn trắng cái dương công cha bảo rồng từ lừa sầm lấy ở nó bùa ở cái ban cài tí bà thì nơi nhung nơi là về để nhung long si ẩm lòng về nhung long si những khi nhung cần được chạy ra đó phải là hai là không trong khi cái hai nhung ấp đi thôi tham rồi đi thôi mình nhìn ít phần tay khô ra đi thôi luôn phải làm cái nó chắc làm
sekitarnya Anda bisa mendapatkan di Apotek Ramadan dan Apotek Patik Raja. Untuk wilayah Kelahan, Sokaraja, dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Dewa Ruci. Untuk wilayah Karang, Klesem, Purwokerto, dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Nugraha Farma. Untuk wilayah Teluk, Purwokerto, dan sekitarnya bisa Anda dapatkan. Begitu baik, Alhamdulillah. Sementara itu, Ibu Inem terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya. Dan fungsi bisa dirasakan bagi kesehatan tubuh, bukan hanya melindungi, tapi juga membantu proses penyembuhan keluhan pada tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan Rp100.000, rasakan manfaatnya. Sekali lagi, di 0822 4112 8662. Pahitan buah mengkudu ini ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan ya. Di antaranya yaitu bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkudu dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah, berpotensi meningkatkan sensitivitas insulin di badan. Obat Anugerah Telengerjo Kebarongan Kemeranjen Banyumas. Apotik by Dewi Farma Telengerjo Kebarongan Kemeranjen Banyumas. Apotik Gita Farma Tipar Alas Malang Kemeranjen Banyumas. Apotik Sibalung Farma Komplek Pasar Sibalung Kemeranjen Banyumas. Dan Apotik Fadlan Farma Jalan Raya Kecila Kemeranjen Pasewan Kecila Kemeranjen Banyumas. Tidak banyak yang membuktikan. Sungguh aku tahu Satu Ya sih, terima kasih sudah bergabung ya di waktunya.